misalnya kita punya jadwal puasa, tapi jadwal itu kadang berjalan teratur, kadang juga nggak teratur. Misalnya, sehari ini makannya banyak, jadi besok saya puasanya panjang, kemudian saya hari ini makannya sedikit. Karena saya makannya sedikit, besok saya puasanya lebih diperpendek, boleh nggak seperti itu? Kalau kita mengatur diet kita atau cara makan kita dengan cara mengatur jumlah kalori, bukan apa yang dimasukkan ya. Artinya kita berusaha membuat tidak terlalu banyak kalori yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga kita membatasi makan kita sedikit-sedikit. Atau dengan cara makan banyak tapi dengan jam makan yang lebih pendek. Misalnya dengan cara berpuasa, setelah itu kita makan banyak. Itu salah satu untuk mengatur cara yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau kita nggak mau hitung-hitung ya kita atur dengan cara seperti itu. Perpanjang puasanya atau perpendek puasanya. Kalau kita makan malam banyak, sebenarnya manfaatnya makan malam banyak yaitu untuk membantu kita pulas tidur. Karena banyak sekali yang susah tidur ya. Kadang-kadang kehidupan ini bukan cuma urusan makan doang, tapi masalah apa yang kita masukkan ke dalam badan dan apa yang kita masukkan dalam pikiran. Walaupun kita tidak memberikan asupan gula di dalam tubuh kita karena kita tidak mau resistensi insulin, tapi dari pikiran kita bisa membentuk gula. Karena tubuhnya bisa bikin gula sendiri. Kalau stres kita berkepanjangan, kita akan membentuk gula yang kita sebut prosesnya gluconeogenesis. Hormon stres itu kortisol. Dia membuat liver untuk memecah lemak dalam tubuh kita dan menjadikan lemak tersebut menjadi sumber untuk bahan baku pembuatan gula. Jadi dari lemak kita bisa bikin gula di badan kita. Nah, kadang-kadang pikiran itu jalan terus dan itu mesti dilatih. Bagaimana cara berhenti untuk berpikir dunia? Salah satunya mengalahkan diri kita dengan cara kita makan banyak. Makan banyak malam, supaya saya bisa tidur. Tidak apa-apa. Oh saya hari ini ada acara, jadi saya makan pagi, makan siang, makan malam. Karena ada acara pagi dari pagi sampai sore, misalnya, akhirnya membuat kita makan terus pada saat itu, dan kemudian besok kita berpuasa, tidak makan. Makan sekali atau tidak makan sama sekali, boleh aja diatur mana yang nyaman buat Anda. Jangan terlalu takut dengan karbohidrat atau gula. Jangan terlalu takut dengan gula. Karena walaupun kita menghindari gula, tetap aja tubuh kita memproduksi gula. Kekhawatiran, ketakutan, emosional, itu yang mesti dijaga. Jadi makanan kita jaga, pikiran juga mesti kita jaga. Itu keseimbangan. Kesehatan itu seimbang antara apa yang kita masukkan ke badan termasuk ke pikiran. Itu seimbang. Bukan hanya apa yang ingin kita masukkan, tapi kita juga berani untuk melepaskan. Jangan takut sakit, karena sakit itu kadang-kadang menjadi satu titik balik untuk kita menuju yang lebih baik. Kalau dulu saya melihat ada orang yang luka bakarnya luas 70-80%. Kemudian kita raba, kita tes. Tidak berasa sakit sama sekali. Dites, sakit nggak? Enggak, katanya. Sebelah sini? Enggak. Sebelah sini? Enggak. Dia berasa seperti biasa aja. Tapi kita yang nangis. Kita dokter yang berasa sakit di dalam. Kenapa? Karena artinya derajat luka bakarnya sudah sangat dalam sampai merusak sel sarafnya, tidak merasakan apa-apa. Jadi kalau kita masih bisa merasakan sakit, kita justru harusnya bersyukur. Kita senang, kita bersyukur, kita sehat, kita bersyukur, kita sakit, kita bersyukur. Dari situ kita ngerti, oh ini rasanya sakit gula, oh ini rasanya hipertensi, oh ini rasanya ini. Dari situ kita bisa balik lagi, kita bisa menilai lagi. Dari situ titik balik kita menuju bisa lebih sehat lagi. Bayangkan kalau kita nggak punya kaki, nggak akan pernah merasakan sakit. Dan memang artinya sepaket. Kita mau lebih, kita akan merasakan kelebihan dan kekurangan. Kita mau angkat beban, kita akan rasakan lebih baik setelah angkat beban, tapi kita juga bisa merasakan lebih nyeri setelah angkat beban. Kalau kita biasa cari angkat beban 10 kilo, kita akan cari nyerinya. Kalau 10 kilo rasanya nggak ada berasa apapun, kita akan cari lebihnya. Kita cari 15 kilo, kita cari angkat 20 kilo, sehingga beratnya akan terasa berat dan terasa pegal, terasa nyeri. Hidupnya begitu. Kita mau sehat, kita nggak mungkin kita mau sehat saja tanpa ada sakit. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita nggak mungkin hidup cuma saya mau terima sehatnya aja. Saya mau terima happy-nya aja. Saya nggak mau terima sakitnya. Nggak mungkin.
Tapi kita bisa milih, kita mau merasakan di mana. Sakit ini kita rasakan sebagai satu syukur. Sehat kita rasakan sebagai satu syukur. Sakit juga sebagai satu syukur. Ada yang kita mesti lewatin, artinya saya punya satu tantangan untuk menuju lebih baik. Karena saya diberikan sakit. Seimbangkan apa yang kita lakukan dan apa yang kita pikirkan. Seimbangkan. Jangan tidak fokus hanya di makanan. Fokus apa yang di dalam pikiran kita. Seimbangkan makanan, seimbangkan kehidupan kita, seimbangkan olah gerak kita, seimbangkan juga pikiran kita. Jangan berlebihan. Ada saatnya kita hidup, pagi sampai sore, malam saatnya kita mati. Meninggalkan semuanya. Karena besok kita, kalau dihidupkan bersyukur, kemudian kita siap lagi meninggalkan lagi pada saat malam. Mudah-mudahan bermanfaat.